Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil praktikum dengan judul pengujian produk VCO dengan parameter cemaran logam besi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Olana Vitasani, yang kedua ada saya sendiri Amalia Nurfazrina, yang ketiga ada Putri Meliani, yang keempat ada Safa Alivia Zahra, yang kelima ada Adilia Francisca, yang keenam ada Firman Maulana, dan yang ketujuh ada Ari Septiana. Untuk outline yang akan kelompok kami jelaskan yaitu yang pertama ada tujuan, yang kedua ada alat dan bahan, yang ketiga ada prosedur, yang keempat ada data pengamatan, yang kelima analisis data, yang keenam pembahasan, dan yang ketujuh ada kesimpulan. Yang pertama ada tujuan. Tujuan dari praktikum ini ialah mengetahui prinsip kualitas virgin coconut oil dan mengetahui kualitas VCO menurut parameter cemaran logam Fe. Yang kedua ada alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri yaitu ada neraca analitik, gelas porfolin, tanur, peralatan gelas, labu ukur 10 dan 50 ml, serta gelas beker 100 dan 500 ml, kaca arloji, pipet ukur 1 dan 10 ml, penghaduk kaca, spatula, spektrofotometer serapan atom, pipet tetes, penangkas listrik, desikator, dan propipet. Untuk bahannya sendiri yaitu ada sampel VCO, etanol 95%, larutan MgNO3 26H2O 10% dalam alkohol, air suling, larutan HNO3 pekat, larutan HCl pekat, dan larutan baku. Untuk yang selanjutnya yaitu ada prosedur. Yang pertama yaitu sebanyak 1 gram contoh ditimbang dengan teliti dalam cawan porselin. Cawan berisi contoh uji ditempatkan di atas penangkas listrik dan dipanaskan secara bertahap sampai contoh uji tidak berasa lagi. Ditambahkan 2 ml NO3 26H2O 10% dalam alkohol untuk mempercepat pengabuan. Pengabuan dilanjutkan dalam tanur 500 derajat sampai abu berwarna putih atau bebas dari karbon. Apabila abu belum bebas dari karbon yang ditandai dengan warna keabu-abuan, basahkan dengan beberapa tetes air dan tambahkan tetes demi tetes HNO3 pekat kira-kira 0,5 ml sampai 3 ml. Kemudian cawan dikeringkan di atas penangkas listrik dan dimasukkan kembali ke dalam tanur pada suhu 500 derajat Celcius. Kemudian lanjutkan pemanasan sampai abu menjadi putih. Penambahan HNO3 pekat bisa diulangi apabila abu masih berwarna keabu-abuan. Abu yang berwarna putih dilarutkan dalam 5 ml HCl 6N atau 5 ml HNO3 1N sampai dipanaskan di atas penangkas listrik atau penangkas air selama 2-3 menit dan dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Kemudian ditempatkan hingga tanda garis dengan aquades. Jika perlu, saring larutan menggunakan kertas saring Whatman nomor 41 ke dalam labu ukur 10 ml. Larutan belangko disiapkan dengan penambahan reaksi dan perlakuan yang sama seperti contoh. Absorbansi maksimum dibaca. Larutan baku kerja dan larutan contoh terhadap belangko menggunakan SSA pada panjang gelombang 324 nm untuk Cu dan 283 nm untuk Pb. Kurva kalibrasi dibuat antara konsentrasi logam sebagai sumbu X dan absorbansi merupakan sumbu Y. Plot hasil pembacaan larutan contoh terhadap kurva kalibrasi dan kandungan logam dalam contoh dihitung. Data pengamatan tabel 1 uji cemaran logam. Untuk keterangan bobot contoh minyak pertama dihasilkan sebesar 1,0001 gram, yang kedua 1,0010 gram, yang ketiga 1,0009 gram. Warna contoh minyak setelah pemanasan dihasilkan berwarna hitam. Warna setelah pengabuan dihasilkan berwarna putih. Jumlah pengabuan 1. Yang terakhir warna larutan contoh dihasilkan tidak berwarna. Tabel 1 hasil pengukuran daerah standar Fe dan sampel. Konsentrasi standar 0 ppm dengan rata-rata 0,0000, konsentrasi standar 0,5 ppm dengan rata-rata 0,0137, konsentrasi standar 1 ppm dengan rata-rata 0,0293, konsentrasi standar 1,5 ppm dengan rata-rata 0,0487, konsentrasi standar 2 ppm dengan rata-rata
0,0610. Yang terakhir konsentrasi standar 4 ppm dengan rata-rata 0,1203. Untuk sampel pertama dihasilkan rata-rata sebesar 0,0013, sampel kedua dengan rata-rata 0,0013, dan yang terakhir sampel ketiga dengan rata-rata 0,0010. Selanjutnya analisis data. Untuk parameter pertama yaitu linearitas dari kurva kalibrasi Fe dengan sumbu X sebagai konsentrasi dalam satuan ppm dan sumbu Y sebagai absorbansi didapatkan persamaan regresi linier, yaitu Y sama dengan 0,0303x ditambah 0,00005. Dari persamaan tersebut didapatkan nilai slope yaitu 0,0303, intercept 0,00005. Untuk koefisien determinasi 0,9984 dan koefisien korelasi sebesar 0,9992. Selanjutnya uji cemaran logam. Untuk mencari kandungan logam dalam satuan miligram per kilogram dapat dicari dengan menggunakan rumus C dalam satuan miligram per liter dibagi M dalam satuan kilogram, kemudian dikali dengan volume dalam satuan liter. Maka didapatkan untuk sampel 1 kandungan Fe dalam satuan miligram per kilogram yaitu sebesar 0,4235, untuk sampel 2 sebesar 0,4231, dan untuk sampel 3 didapatkan sebesar 0,3132. Maka rata-rata dari konsentrasi dalam satuan miligram per kilogram untuk kandungan Fe sebesar 0,3866. Selanjutnya pada presisi, untuk nilai standar deviasi yang diperoleh itu 0,0023, sedangkan persen RSD yang diperoleh itu 0,60%. Ketidakpastian asal kurva kalibrasi, presisi, kalibrasi labu ukur volume 10 ml, faktor muai, massa sampel, dan untuk asal kurva kalibrasinya itu nilai C bar yang diperoleh itu 1,5 dan nilai SXX nya itu 10. Selanjutnya dicari nilai ketidakpastian massa dan ketidakpastian presisi. Untuk ketidakpastian massa dapat dicari dengan menggunakan rumus akar 2 dikali dengan nilai B dibagi dengan akar 3, sehingga didapatkan nilai ketidakpastian massa adalah 0,5886. Lalu selanjutnya ada ketidakpastian presisi. Karena presisi ditentukan dari nilai persen RSD, maka untuk ketidakpastiannya dicari dengan rumus standar deviasi dibagi dengan akar N, di mana N ini adalah jumlah dari sampel. Maka nilai ketidakpastian presisi adalah 0,001. Baik, yang selanjutnya adalah mencari nilai ketidakpastian asal labu ukur 10 ml. Yang pertama adalah mencari nilai kalibrasi alat ukur dengan rumus A dibagi dengan akar 6, di mana A adalah merupakan nilai toleransi kelas alat labu ukur pada volume 10 ml yaitu 0,025, sehingga dapatkan nilai mu VA yaitu 0,0102. Kemudian dicari nilai ketidakpastian temperatur alat ukur dengan mencari nilai mu FM dengan menggunakan rumus volume alat ukur dikali dengan selisih suhu dikali dengan alfa, kemudian dibagi dengan akar 3, sehingga didapatkan hasil mu FM yaitu 0,0061. Lalu yang terakhir mencari nilai mu V dengan rumus akar mu VA kuadrat ditambah dengan mu FM kuadrat, yaitu didapatkan hasil ketidakpastian temperatur yaitu 0,0119. Ketidakpastian gabungan dan diperluas. Nomor 1, lambangnya CO. Deskripsi konsentrasi Fe dari kurva kalibrasi, nilainya 0,0387, satuan miligram per liter. Ketidakpastian baku 0,0529, ketidakpastian relatif 1,3662. Yang kedua ada volume. Deskripsi volume labu ukur, nilai 10, satuan mili. Ketidakpastian bakunya 0,0119,
ketidakpastian relatif 0,0012. Massa sampel 1,007, satuan yang gram, ketidakpastian baku 0,5886, ketidakpastian relatif 0,5882. Lalu ada presisi dengan deskripsi persen RSD, nilainya yaitu 0,023, satuannya miligram per liter, ketidakpastian baku 0,0010, ketidakpastian relatif 0,4082. Ketidakpastian gabungannya ialah 0,0597, ketidakpastian diperluas 0,1193. Konsentrasi sampel kurang lebih ketidakpastian diperluas, yaitu 0,3866 kurang lebih 1193. 30% dari kadar analit ialah 11.598. Selanjutnya pembahasan PCO, virgin coconut oil, banyak dimanfaatkan secara luas dalam berbagai bidang industri. Minyak kelapa dihasilkan dari kopra melalui proses refining, bleaching, dan deodorizing. Prinsip pengujian kualitas PCO pada parameter uji cemaran logam Fe yaitu peleburan contoh dengan cara pengabuan kering pada temperatur 500-550 derajat Celcius yang dilanjutkan dengan pelarutan asam logam yang terlarut dihitung menggunakan alat SSA. Dalam pengujian kualitas PCO pada parameter uji cemaran logam Fe diperoleh hasil linearitas dengan persamaan nilai slope 0,0303, nilai intercept 0,00005. Untuk nilai koefisien korelasi dan determinasi yang diperoleh sebesar 0,9984 dan 0,9992 yang menunjukkan bahwa hasil tersebut sudah linear dengan syarat keberterimaan yaitu lebih besar dari 0,995. Untuk uji cemaran logam pada kadar Fe yang diperoleh sebesar 0,3866 mg per kilogram. Hasil yang diperoleh valid karena tidak melebihi ambang batas yaitu 5 mg per kilogram. Untuk pengujian presisi, nilai persen RSD sebesar 0,60%, yang berarti hasil yang diperoleh memenuhi syarat keberterimaan yaitu kurang dari 2%, maka presisi diterima. Pada ketidakpastian Fe, hasil yang diperoleh belum valid karena melebihi 30% dari kadar analit. Semakin kecil nilai ketidakpastian, maka akan semakin baik hasil analisis yang dilakukan. Nilai yang diperoleh pada ketidakpastian gabungan sebesar 0,0597 dan ketidakpastian diperluas sebesar 0,1193. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Berdasarkan praktikum dengan judul pengujian produk VCO, uji cemaran logam Fe yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, praktikan sudah mampu memahami prinsip pengujian kualitas VCO dengan parameter uji cemaran logam Fe. Prinsipnya sendiri adalah peleburan contoh dengan cara pengabuan kering pada temperatur 500 sampai 550 derajat Celcius yang dilanjutkan dengan pelarutan dalam larutan asam. Logam yang terlarut dihitung menggunakan alat spektrofotometer serapan atom menurut SNI 7381 tahun 2008 tentang minyak VCO. Untuk yang kedua, mengetahui kualitas VCO pada parameter uji cemaran logam Fe. Kadar Fe yang diperoleh dari hasil perhitungan analis data sebesar 0,3866 mg per kilogram, yang berarti baik karena tidak melebihi ambang batas atau standar cemaran logam Fe pada minyak VCO, yaitu maksimal sebesar 5 mg per kilogram. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada seminar kali ini. Terima kasih telah menyimak video yang telah kami sajikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.